Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Pada subtema yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang urutan peristiwa dalam sebuah teks. Sekarang kita akan mempelajarinya kembali. Apa itu urutan peristiwa? Urutan peristiwa itu disebut juga dengan alur atau plot. Urutan peristiwa dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Di subtema yang lalu, kalian membuat alur peristiwa dengan menggunakan peta pikiran. Sekarang kita akan membuatnya dengan diagram alir. Berikut ini adalah 3 macam urutan peristiwa. Urutan peristiwa yang pertama adalah urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadinya. Kemudian, yang kedua adalah urutan peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga adalah urutan peristiwa berdasarkan tema cerita. Bagaimana caranya mengidentifikasi urutan peristiwa? Mari kita ingat kembali. Yang pertama, kalian harus membaca teks yang akan kalian identifikasi urutan peristiwanya dengan cermat. Kemudian, setelah kalian baca, kalian cermati tiap-tiap paragrafnya. Setelah kalian cermati, kalian perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam cerita. Dan yang selanjutnya adalah catatlah tiap-tiap peristiwa yang terjadi secara berurutan. Bisa dalam bentuk peta pikiran atau bisa juga dengan diagram alir. Sekarang kalian coba bacalah teks berikut ini dengan cermat. Sudah selesai membacanya? Kita akan mencoba menuliskan urutan peristiwa berdasarkan teks di samping. Dan kita akan membuatnya dalam bentuk diagram alir. Yang pertama, kita tuliskan judulnya terlebih dahulu. Judulnya adalah siklus air. Nah, yang berikutnya urutan peristiwa berdasarkan teks. Yang pertama adalah pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Kemudian yang berikutnya adalah uap air berubah menjadi titik-titik air dan yang berikutnya titik-titik air jatuh ke bumi dan hujan pun turun. Di sini urutan peristiwanya berdasarkan dari teks yang sudah kalian baca ini ya. Air di bumi selalu tersedia karena adanya siklus air. Ketersediaan air di bumi dapat selalu terjaga jika tidak dirusak oleh kegiatan-kegiatan manusia. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Coba sekarang kalian bandingkan kedua gambar berikut ini. Nah, di hadapan kalian ada 2 buah gambar yang cukup berbeda. Yang sebelah kanan ini adalah gambar perkotaan, dan yang sebelah kiri ini gambar hutan. Kalian amati baik-baik kedua gambar berikut ini. Jika terjadi hujan, maka pada gambar manakah yang akan lebih baik dalam menyerap air hujan tersebut? Ya, yang akan menyerap air hujan dengan lebih baik adalah gambar hutan ini. Ya, dibandingkan dengan daerah perkotaan.
Mari kita ingat kembali tentang siklus air. Ya, siklus air ini dimulai dari evaporasi atau menguapnya air yang ada di permukaan bumi. Dan juga ada transpirasi, yaitu menguapnya air dari tumbuh-tumbuhan. Uap air evaporasi ini kemudian menuju ke udara dan terjadi pengembunan. Di sini terjadilah peristiwa kondensasi. Ya, karena di sini mendingin lama-kelamaan, air pada awannya semakin berat dan terjadilah presipitasi atau turunnya titik-titik hujan. Hujan yang turun ke permukaan bumi, ini ada yang masuk ke sungai, ada yang masuk ke danau, dan ada juga yang masuk ke tanah. Nah, air hujan yang masuk ke tanah ini akan menjadi sumber air tanah. Jadi, air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah. Ya, dan juga melalui pori-pori tanah serta melalui batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan dan menjadi sumber air tanah. Sumber air akan selalu ada apabila tersedia daerah resapan air. Daerah resapan air biasanya terdapat di hutan atau pada daerah-daerah yang memiliki banyak pepohonan. Air akan lebih mudah meresap jika banyak terdapat tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan dan adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Namun, ketersediaan air tanah itu dapat terganggu. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah atau yang dapat mengganggu ketersediaan sumber air. Yang pertama adalah penebangan atau pembakaran hutan secara liar. Nah, kegiatan manusia seperti ini dengan penebangan atau pembakaran hutan ini dapat memengaruhi ketersediaan air di bumi. Di sini banyak manusia yang melakukan penebangan hutan dengan tujuan membuka lahan pertanian, perkebunan, perumahan, bahkan industri. Nah, hal ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Hutan yang gundul tidak dapat menahan air hujan. Hutan yang gundul tidak dapat menahan air hujan yang masuk ke dalam tanah. Akibatnya, air hanya akan mengalir di permukaan tanah saja dan dapat memicu terjadinya banjir, bahkan terjadi tanah longsor. Dan di musim kemarau, karena tidak adanya air yang meresap ke dalam tanah akan menyebabkan kekeringan. Hal berikutnya yang dapat mengganggu adalah penutupan permukaan tanah dengan beton atau aspal. Misalnya seperti jalan raya atau misalkan seperti halaman rumah atau kantor yang di semen atau di beton. Nah, hal ini dapat menghalangi proses peresapan air hujan ke dalam tanah. Jika daerah resapan air ini semakin berkurang, maka cadangan air di bumi akan semakin menipis. Akibatnya, pada musim kemarau terjadi kekeringan. Ya. Lalu bagaimana ya caranya menjaga keberlangsungan siklus air dan juga keberadaan air tanah? Berikut ini adalah cara untuk menjaga keberlangsungan siklus air dan juga air tanah. Yang pertama, kita harus menjaga kelestarian hutan. Ya, karena dengan adanya hutan, maka penyerapan air ke dalam tanah akan semakin baik. Kemudian, melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. Berikutnya, kita dapat menanami lahan kosong di sekitar rumah. Berikutnya, kita membuat lubang biopori, bisa di halaman, di kebun, atau di lahan kosong. Lubang biopori ini bertujuan agar air dapat lebih mudah meresap ke dalam tanah. Dan membiarkan halaman terbuka dan tidak tertutup beton atau aspal. Kita akan belajar tema 8,
subtema 2 pembelajaran kedua dengan muatan SBDP dan IPA. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan SBDP. Lihatlah di hadapan kalian, ada sekelompok anak yang sedang menari. Tahukah kalian tarian apa ini? Ya, ini adalah tari saman. Pernahkah kamu melihat pertunjukan tari daerah seperti pada gambar? Atau pernahkah kalian melihat pertunjukan tari daerah yang lain? Nah, ketika kalian melihat pertunjukan tari, kalian pasti akan melihat kekompakan dari para penari tersebut dalam melakukan gerakan-gerakannya. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Para penari seolah sudah mengetahui ke arah mana harus bergerak mengikuti garis imajiner. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut dengan pola lantai. Pola lantai pada tarian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pola lantai garis lurus. Pola lantai garis lurus ini dapat dikembangkan menjadi pola lantai garis lurus horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan juga segi lima. Dan ada pola lantai garis melengkung. Pola lantai garis melengkung dapat dikembangkan menjadi garis lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut ini adalah bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh penari. Nah, bisa kalian lihat di sini pada gambar yang pertama. Yang A, di sini penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Lihat ya, panahnya ke arah lurus ke depan. Kemudian gambar yang B, penari bergerak melalui garis diagonal. Nah, yang C, di sini penari bergerak melalui garis horizontal. Kemudian yang D, di sini penari bergerak melalui garis diagonal. Hanya saja di sini berbeda arah dengan yang B. Kemudian yang E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan, dan yang F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Kemudian ada juga bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Nah, perhatikan di sini. Untuk yang A, di sini adalah formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Ya, bisa kalian lihat di sini posisinya miring. Nah, ini berarti formasinya pola lantai diagonal. Kalau yang B, ini formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Kemudian yang C, di sini adalah formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Lihat ya, di sini lurus ke depan yang C. Yang D, di sini formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Nah, ini pola lantainya zigzag kalau seperti yang D. Yang E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan yang F, formasi penari membentuk pola lantai diagonal yang berkebalikan arahnya dengan yang A. Nah, sekarang lihatlah di hadapan kalian. Ada seorang anak yang kehujanan. Ternyata di sini Riri kehujanan sepulang latihan menari. Nah, tahukah kamu nama peristiwa jatuhnya air hujan ke bumi dalam siklus air? Iya, namanya adalah presipitasi. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Proses siklus air, yang pertama adalah air di bumi terkena panas matahari, kemudian terjadilah evaporasi atau penguapan. Uap air ini kemudian mendingin dan mengembun dan terjadilah kondensasi. Kemudian setelah kondensasi terjadi presipitasi dan di sini air hujan
yang turun menyerap masuk ke bumi atau masuk kembali ke perairan. Nah, siklus air selalu menghasilkan air bersih. Kenapa? Hal ini dikarenakan air sudah tersaring oleh lapisan tanah dan juga akar tumbuhan. Nah, di sini air hujan yang turun ke bumi, ada yang terserap ke tanah. Air hujan yang terserap ke tanah ini menjadi cadangan air tanah, ya. Nah, cadangan air tanah ini airnya lebih bersih karena tersaring oleh tanah dan juga akar tumbuhan. Nah, kita bisa mendapatkan air tanah ini biasanya dengan menggali sumur, ya. Air hujan juga ada yang terus mengalir menjadi air permukaan. Air permukaan ini mengalir di permukaan, seperti di selokan, di sungai, di danau, dan juga di laut. Nah, di sini air yang mengalir di permukaan tidak sebersih air tanah, jadi airnya lebih kotor karena mengandung lumpur dan berbagai material tanah yang tergerus. Jika hujan tidak kunjung turun, maka sudah masuk pada musim kemarau. Musim kemarau ini menyebabkan air hujan yang turun ke bumi itu berkurang. Berkurangnya air hujan yang turun ke bumi dapat menyebabkan air sungai dan danau surut. Nah, jika air sungai dan danau surut akan mengurangi penguapan air untuk pembentukan awan. Semakin sedikitnya awan yang terbentuk, maka semakin berkurangnya curah hujan yang akan turun. Nah, jika hujan sedikit turun, sumur-sumur penduduk pun akan menjadi kering karena tidak ada air yang masuk ke tanah. Nah, jika penduduk sumurnya banyak yang kering, maka akan terjadi kelangkaan air dan kekeringan. Apabila hujan tak kunjung turun, banyak sumur penduduk yang akan mengalami kekeringan. Peristiwa ini biasanya diikuti dengan kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih ini terjadi dalam waktu yang panjang, maka disebut dengan bencana kekeringan. Lalu bagaimana ya cara menghadapi bencana kekeringan? Yang pertama di sini kita harus menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air bersih ini di sini bukan hanya ketika sudah terjadi musim kekeringan, namun juga sebelum kekeringan itu terjadi. Jadi ketika sedang hujan dan masih banyak air, kita juga harus menghemat penggunaan air. Kemudian menggunakan teknologi yang menghemat air. Kemudian bisa juga dengan pembangunan waduk atau bangunan yang dapat menampung air. Dan melakukan pemantauan pada persediaan air di waduk dan pembuatan sumur dan pemasangan pompa air di daerah yang rawan terjadi kekeringan. Kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ketiga dengan muatan IPS dan PPKN. Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPS. Masih ingatkah kamu tentang berbagai kegiatan usaha yang ada di Indonesia? Ya, kemarin kita sudah mempelajari beberapa kegiatan usaha yang ada di Indonesia, seperti kegiatan usaha di bidang pertanian, di bidang peternakan, kemudian di bidang perindustrian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Usaha ekonomi yang dikelola ada melalui perorangan dan juga melalui kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola perorangan biasanya memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh akan dinikmati sendiri oleh pemilik usaha.
Berikut ini adalah beberapa usaha ekonomi perorangan. Yang pertama ada usaha pertanian, kemudian ada usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Yang pertama tadi adalah usaha pertanian. Nah, sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal yang terbatas. Lahan yang digarap petani juga biasanya terbatas, seperti lahan persawahan atau tegalan. Usaha perorangan berikutnya adalah usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, di warung, dan di toko kelontong. Berikutnya, usaha perorangan adalah usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha salon, penjahit, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Dan masih banyak lagi contoh usaha jasa yang lainnya. Usaha perorangan berikutnya adalah industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain seperti usaha kerajinan tangan, kemudian usaha pembuatan keramik, souvenir, anyaman, dan juga mebel. Nah, sekarang Ibu tanya, apa saja usaha perorangan yang ada di sekitarmu? Ya, tentu saja banyak ya. Cobalah kalian amati di sekitarmu. Dan kamu pasti akan bisa menilai mana yang termasuk usaha perorangan. Usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Sebagai contoh di Bali, keindahan alam dan keunikan budaya di Bali menjadikan industri pariwisata berkembang pesat di sana. Akibatnya, banyak jenis usaha jasa di Bali. Tahukah kamu keunikan budaya di Bali? Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Bali. Bali merupakan tempat tujuan wisata yang sangat terkenal, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa yang unik. Apa saja ya desa unik tersebut? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, berikut ini adalah desa unik yang ada di Bali. Desa unik yang pertama ada Desa Tenganan. Desa ini merupakan desa yang tertua di Bali. Masyarakat di desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa unik berikutnya adalah Desa Trunyan. Nah, desa ini cukup terkenal karena keunikan tradisi pemakamannya. Di Desa Trunyan ini, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah, di dalam gua, atau bahkan di atas pohon. Nah, jadi di Desa Trunyan ini tidak dibakar seperti masyarakat Bali yang lain ya. Desa unik berikutnya adalah Desa Penglipuran. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Bisa kalian lihat ya di gambar. Masyarakat desa ini tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku secara turun-temurun. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikannya tersendiri, dan kita harus menghargai keunikan adat istiadat tersebut dimanapun kita berada. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.